Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para pejuang cuan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk market capnya ada kenaikan kembali. Terakhir kita bahas kan berada di area 2,28 triliun dolar ya. Dan kali ini berada di area 2,31 triliun dolar. Berarti ada peningkatan. Sedangkan Bitcoin dominance ya di sini juga ikut naik gitu loh. Kampretnya di sini Bitcoin dominance naik gitu. Yang berarti dalam tanda kutip kita harus sabar dulu nih untuk pumping daripada altcoin ya. Fair and Greed sama stabil di range 85 ya. Dan kalau kita mengacu pada historical sebelumnya, waktu itu ya Bitcoin ini kalau kita lihat saat ini berada di area 62.199 ribu US dollar teman-teman, dan semoga saja ya di pertengahan malam nanti kita bisa mengacu atau melihat harga Bitcoin jauh lebih tinggi lagi atau dia akan terkoreksi, gitu aja, dua pilihan ya. Dulu waktu Bitcoin menyentuh di range harga 15.000 US dollar teman-teman ya, pada waktu itu banyak sekali yang mengatakan wah ini Bitcoin bakal ke 3.000 US dollar, Bitcoin bakal ke 10.000 US dollar, bahkan ada yang bilang Bitcoin bakal scam, rug pull dan sebagainya ya. Nah, pada saat itu banyak sekali orang yang takut untuk membeli Bitcoin karena harganya anjlok dari ATH-nya sampai di area 15.000 US dollar. Bayangkan dari 69.000 US dollar ke 15.000 US dollar. Banyak sekali orang yang takut, akan tetapi banyak juga orang yang mentalnya mental baja, mereka berani masuk karena mereka yakin bahwasanya ini akan segera recover waktu itu ya. Dan ketika harga udah mulai naik menyentuh di area 60.000, 50.000, banyak orang yang bertanya, "Bang, apakah kita masuk udah telat? Bang, apakah ini nyerok udah telat? Dulu kemana aja ketika dikasih murah kalian takut untuk masuk, tapi ketika dikasih naik kalian cenderung berani." Inilah ya, saya juga heran gitu teman-teman ya. Oke, kita melihat dari kinerja altcoin kali ini udah menandakan tanda-tanda yang cukup positif. Dan untuk Shiba Inu ya, kembali lagi dia mengalami koreksi setelah dalam 7 hari terakhir mengalami kenaikan sebesar 40,24%, dan dalam 1 jam terakhir nih udah mulai recover kembali teman-teman, berada di area 3,38 persenan. Nah, harganya berada di mana? 13.25. Mantap jiwa bukan? Nah, di sini ada bocor halus nih dari Satoshi Kusama. Bocoran halus nih, mantap jiwa pokoknya ya. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, dikutip dari YouTube ya teman-teman, pemimpin Shiba Inu memecahkan keheningan di tengah kesepakatan besar baru Shiba Inu. Wow. Ada kesepakatan besar nih daripada Shiba Inu. Apa ini, kita lihat ya. Jadi pemimpin Shiba Inu Satoshi Kusama berbicara saat bagian terakhir dari kumpulan teknologi Shiba Inu terungkap. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Shiba telah membentuk kemitraan strategis dengan Zama, sebuah perusahaan kriptografi sumber terbuka yang mengembangkan solusi encryption homomorphic sepenuhnya FHE ya, yang inovatif untuk blockchain dan kecerdasan buatan. Nah, pemimpin Shiba Inu Satoshi Kusama turun ke X untuk mengungkapkan kegembiraannya tentang kesepakatan besar baru-baru ini. Nah, di mana dengan mengatakan kemitraan terbaru kami adalah kesepakatan besar. Perhatikan baik-baik mengapa encrypt dan privasi penting bagi ekosistem dan negara Shiba. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, dalam postingan blog majalah SHIB, Kusama membahas bagaimana ekosistem Shiba Inu dapat memperoleh manfaat dari kemitraan ini. Shiba akan mendapatkan keuntungan dari FHE bersama dengan semua token dan proyek di dalamnya, dari bond hingga trade, dari metaverse hingga SHIB identity ya. Ini adalah kemenangan lain bagi Shiba, dan hal lain yang dapat kami katakan ketika orang bertanya mengapa Shiba, tulis Kusama, solusi Shiba yang didukung Zama pertama-tama akan berjalan di trade. Trade ini belum rilis teman-teman ya. Trade ini belum rilis. Nah, jadi token ekosistem Shiba Inu mendatang yang dirancang untuk memenuhi berbagai tujuan termasuk likuiditas untuk stablecoin C, tidak ada
pada akhirnya akan menggantikan token bond sebagai token hadiah untuk Shiba Swap dan memberikan hadiah untuk SHIB Metaverse dan versi blockchain dari permainan kartu koleksi bertema Shiba Inu Shiba Eternity. Nah, jadi seperti yang kita bahas jauh-jauh hari bahwasanya trade ini akan menggantikan posisi dari bond. Yang bond dulunya sebagai token reward ya, itu posisinya akan digantikan trade karena bond ini udah naik kelas menjadi koin gas fee daripada Shibarium. Maka harus ada penggantinya sebagai token reward apa? Trade ya. Trade ini sedang dikembangkan oleh tim Shiba Inu dan ada juga stabil coin yang diberi nama SHI. Nah, ini mantap ya. Jadi di sini kalau kita lihat sebagaimana ditanyakan dalam rilis majalah Shiba terbaru, kolaborasi Shiba Inu dengan Zama adalah bagian atau elemen terakhir dalam kumpulan teknologi Shiba Inu dalam upaya mencapai visinya untuk menjadi masyarakat yang terus-menerus terdesentralisasi dan berkembang bahwa tata kelola mereka. Nah, jadi pengembang utama Shiba Inu bersemangat dengan rilis mendatang. Dalam edisi terbaru majalah SHIB, pengembang utama Shiba Inu Satoshi Kusama mengungkapkan kegembiraannya tentang rilis mendatang dan kemitraan untuk ekosistem Shiba Inu. Mantap jiwa ya. Jadi pemimpin Shiba Inu menyoroti kemajuan yang dicapai pada berbagai rilis teknologi yang akan datang serta beberapa powerful friend baru. Nah, dalam hal kemitraan dia mendesak komunitas Shiba Inu untuk terus mencari upaya baru serta beberapa protokol yang akan datang untuk memastikan SHIB dan Shibarium berkembang tahun ini. Ya, intinya kalau kita menggarisbawahi kata-kata statement terakhir, Shiba dan Shibarium berkembang tahun ini. Jadi dipastikan nih bahwasanya Shiba Inu dan Shibarium bisa berkembang di tahun ini ya. Kalau kalian flashback sebentar ke belakang, statement daripada Satoshi Kusama waktu ditanya pembakaran tentang Shibarium ya kan, Satoshi Kusama menjelaskan, saat ini kami belum fokus ke pembakaran. Saat ini tim sedang fokus ke mana? Adopsi massal. Gitu teman-teman ya. Jadi ini mungkin di tahun ini akan terjadi peningkatan besar-besaran dari Shiba dan Shibarium terutama di sektor adopsi massalnya. Mantap jiwa ya. Game Shiba Eternity juga sedang ditingkatkan, diperbaiki, didesain ulang dan dipindahkan ke Shibarium. Dan Kusama menambahkan bahwa dia telah meminta para desainer untuk mempertimbangkan Shiboshi yang baru diluncurkan, rekan wanita Shiboshi juga ya. Jadi di sini perkembangan daripada Shiba Inu ya mungkin untuk menyambut bull run teman-teman ya itu sudah dipersiapkan ya, tinggal kita menunggu eksekusinya aja ya. Semoga saja teman-teman ya ketika Bitcoin ini kembali menyentuh di ATH-nya yang lama, semua itu sudah siap untuk Shiba Inu. Karena apa? Ketika Bitcoin ini melampaui ATH-nya yang lama, tentunya kan dia membuat ATH baru dan semoga saja teman-teman ya Shiba bisa memanfaatkan momentum itu. Nah, ada sedikit pertanyaan yang cukup menarik buat teman-teman. Bang, kapan alt session itu dimulai? Oke ya, alt session itu bisa kita katakan dimulai ketika Bitcoin itu udah naik cukup signifikan dan cenderung harganya konsolidasi atau sideways. Ya, udah nggak ada orang yang mendominasi untuk masuk ke Bitcoin, melainkan mereka malah cenderung mengambil profitnya dan dibelikan ke altcoin. Nah, gambarannya di mana kita bisa mengetahui ya? Satu, grafik daripada Bitcoin itu konsolidasi atau sideways. Yang kedua adalah Bitcoin dominance mulai menurun. Teman-teman, disitulah ya alt session akan segera terjadi. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba. Semoga bermanfaat dan salam cuan.